Alhamdulillah, akhirnya saya pulang kampung juga ke Indonesia. Liburan ke Indonesia bukan berarti saya liburan konten juga dong. Mau tahu apa saja yang saya lakukan selama di Indonesia? Silahkan cek vlog berikut. Hai semua, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview, sayangnya tidak. Hari ini kita tidak akan mereview apa-apa, tapi hari ini kita akan sedikit jalan-jalan keluar dari negeri Sakura. Bosan kan yang ngeliatin saya bikin shows beli Gundam, terus dikasih teaser, nge-review apa, terus di-review Gundamnya. Nah, ya udah deh, untuk video kali ini kita jalan-jalan dikit keluar dari negeri Sakura dan kita menuju ke negeri kita tercinta, Indonesia. Tapi sebelum kita jalan-jalan di Indonesia, saya mau sedikit tunjukin kalian gimana keseruan saya jalan-jalan di Hong Kong, yang merupakan tempat transit saya sebelum saya menuju ke Indonesia. Karena transitnya lumayan lama, sekitar 5 jam, dan kita bisa masuk negeri Hong Kong tanpa pakai visa. Ya udah deh, dengan tekad dan nekat, saya mencoba bermain di negeri Hong Kong ini. Di sini kita bener-bener tanpa internet loh. Sebenarnya sekali tersesat dikit udah wassalam sih. Gak bisa bahasanya Hong Kong, duit yang gak banyak. Ya, tapi semua berawal dari nekat dan tekad ya. Dan alhamdulillahnya, karena nekat dan tekad itu jadi banyak nemu hal-hal baru di negeri yang baru. Iya, ini emang pertama kalinya saya mendarat di negeri Hong Kong ini. Dan di tengah-tengah kita berjalan-jalan, kita menemukan sebuah toko yang bernama Bricks House. Emang sih kalau nalurinya udah toko mainan langsung aja disamperin. Dan udah ketebak dong saya mampir ke bagian mananya. Betul lah, saya pasti mampir ke bagian Gunpla-nya. Ya hitung-hitung riset lah gimana sih harganya Gundam itu di negeri lain selain di negeri Sakura. Koleksinya nggak terlalu banyak sih, tapi cukup variatif. Untuk harganya saya bisa bilang rate-nya cukup bagus ya. Rilisan-rilisan yang terbaru saya nggak nanya ke ownernya sih, tapi mungkin udah habis terjual. Nah, di sini saya nemu Gundam Desert Type yang Double O Quanta ini yang dari Build Metaverse. Ini kalau dirupiahin sekitar 300.000. Harga di Jepangnya 2.200 yen, yang berarti harganya cuma sekitar beda 50.000, 60.000 gitu kan. Lalu saya juga nemu cross silhouette-nya si Caliban, tapi harganya ini masih lumayan mahal ya. Itu beda sekitar 150.000-an loh. Mungkin laku dan banyak dicari orang, jadi harganya masih lumayan mahal. Nggak hanya yang versi regulernya aja, bahkan yang versi-versi seperti Gundam Base gitu lumayan banyak dijual loh di sini. Tapi di sini bukannya saya kepincut sama Gunpla-nya, saya malah kepincut di bagian yang sebelah sini. Yap, seperti yang kalian lihat, ini adalah blind box Gundam guys. Ini di Jepang bahkan nggak ada loh. Bukannya nggak ada sih, tapi jarang banget. Ngelihat sampelnya kayaknya kualitasnya bagus banget sih. Ini mungkin ada orang Indonesia yang udah review ya. Dan ada si Mbah guys. Ini mentang-mentang si Mbah lagi rilis pas saya pulang. Dikasihnya cuma blind box doang sama si Hong Kong. Awalnya sih kepikiran pingin beli Mbah ya. Hitung-hitung buat obat sakit hati. Tapi sepertinya di bagian yang sebelah sini yang lebih menarik. Siapa tahu kan di sini dapat prototipenya si Gundam lemah. Kekuatan orang Indonesia guys, dibonda-bandi dulu sebelum dipilih. Ini pertama kalinya saya beli yang namanya blind box ini. Sebuta itu sebenarnya saya sama blind box. Sebenarnya channel ini lebih relate ke Gunpla sih, tapi ya hitung-hitung bikin angin seger lah buat channel ini. Saya cobain beli satu ya, siapa tahu dapat yang secretnya. Di sini saya juga racunin cewek saya, sehingga cewek saya juga bawa pulang satu nih. Dan karena saya nggak sabar, saya langsung aja nih unboxing blind boxnya di bandara sambil nungguin naik pesawat gitu. BTW mohon maaf ya, format videonya ganti-ganti, ada yang tegak, ada yang tidur. Niat awalnya sih nggak diniatin buat dikontenin video, tapi karena kepingin banget sharing sama kalian, jadi ya udah deh, saya akalin dengan apa yang ada. Udah ketahuan nih saya dapat apa dari bagian yang terpisah dari si bagian utamanya. Dapatnya Infinity Justice deh, bukan Gundam lemah. Kalau si Doi dapatnya Stitch yang kayak gini, cocok sama hobi kita. Sebelum buka blind boxnya tuh, Doi sih kepinginnya saya dapat Gundam ini sih, soalnya warnanya dia seneng banget. Beneran deh, saya dapat Gundam ini. Oke, jadi perjalanan di Hong Kong kita sudah berakhir dan kita menuju ke Indonesia. Hal apa saja yang saya lakukan di Indonesia? Simak bagian yang berikut ini ya. Namanya juga channel Alif Genius, bukan channel Alif Genius kalau nggak ada Gunpla-Gunplanya, betul tidak? Ceritanya lagi main di Pangalengan, lagi camping gitu bareng keluarga. Bukannya jalan-jalan di tengah hutan, rafting, atau semacamnya yang berhubungan sama camping, saya malah diajakin bikin Gundam di tengah hutan kayak gini. Selagi saya bikin Master Gundam yang ini, adik saya di sebelah saya bikin La Gundam yang saya bawa dari Jepang. Ini merupakan salah satu backlog yang saya timbun di Indonesia, karena saya belinya di toko hijau atau toko oranye kalau nggak salah. Karena harganya
saat itu lebih murah dibandingkan harga yang ada di Jepang. Saya dapat di sekitar 450 ribu rupiah kalau nggak salah. Di Jepang itu dijual 500 ribu, 600 ribu gitu loh. Tidak selamanya hidup di Jepang itu indah guys. Bahkan harga-harga yang ada di Indonesia pun itu masih bisa lebih murah daripada yang di Jepang. Untuk perakitan yang kali ini saya tidak akan mereview banyak. Jadi ya, Master Gundam ini juga salah satu upaya saya untuk melengkapkan Gundam dari lini series G Gundam. Niatan awalnya sih mau bikin ini jadi konten gitu di channel saya. Cuman setelah melihat kembali schedule yang saya rancang sebelumnya, sepertinya untuk menyempatkan ini sebagai review sepertinya agak susah sih. Ya udah deh, jadi saya rancang dulu dan saya bikin sebagai mini konten lah ya buat vlog kali ini. Jadi untuk rakitnya sendiri, ya ini adalah kit dari tahun 2011. Nggak bisa berharap banyak, dan jika dibandingkan dengan yang rilis akhir-akhir ini, udah perbandingannya jauh banget guys. Kalau kalian lihat tadi, stikernya banyak banget kan? Ya itu emang kekurangan kit-kit lama sih. Walaupun kit-kit yang baru-baru ini juga seperti itu. Rising Freedom, Mighty Strike Freedom, Anda tidak merasa terpanggil. Lalu untuk Funsaikinya alias si kuda liarnya ini, artikulasinya parah banget. Bahkan ketika saya coba gerak-gerakin, masa kakinya patah coba guys. Makanya di sini kalau kalian lihat saya nggak kelihatan bikin Funsaiki kan, karena saya udah stres banget. Kayak bodo amat lah, nanti aja deh saya buildnya, saya bikin Master Gundamnya dulu sekarang. Kalau Master Gundamnya sih sebenarnya nggak ada banyak kendala, tapi saran saya kalian rakit satu-satu deh bagian-bagian partnya dipasang, karena bagian-bagiannya itu hampir mirip gitu satu sama lain. Dan sudah jadi untuk bagian badannya aja sih tapi guys, karena waktu saya juga nggak banyak di liburan kali ini, jadi rakitnya saya cukupkan cuma di badannya aja. Ya kita loncat langsung dari Pengalengan, kita menuju ke Surabaya, salah satu kota yang saya singgahi ketika saya balik ke Indonesia. Dengar-dengar sih di sini katanya ada toko Gundam yang super lengkap gitu, tapi yang bikin saya nggak percaya, toko Gundam ini katanya ada di tengah-tengah pasar tradisional. BTW ini saya lewat pecinan di kota Surabaya, tiba-tiba ada si Naga Indosiar muncul di tengah-tengah jalan. Jadi untuk membuktikan apakah toko Gundam ini berada di tengah pasar tradisional, saya langsung aja menuju ke TKP-nya. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua yang ada di Surabaya. Jujur impresi pertama, saya semakin gak yakin sih ini toko Gundam benar-benar ada di pasar tradisional. Ada yang mau bubur Madura guys? Jalan-jalan sih semakin skeptis ya, tapi begitu jalan ternyata emang bener tokonya ada di tengah pasar tradisional seperti ini. Yap, jadi ini adalah Gundam World, salah satu toko Gundam yang sangat direkomendasikan di Indonesia, apalagi buat kalian yang tinggal di Surabaya. Ulasan di Google dan di toko-nya pun cukup bagus. Mungkin kalian lebih mengenal toko ini di dunia maya, tapi kalau kalian cek toko fisiknya, wah benar-benar memanjakan mata banget guys. Sebelum kita cuci mata dengan gunpla-gunpla, kita pemanasan dulu lah guys. Koleksi Gundam yang dipajang cukup banyak. Kalau kalian lihat di sini kayak bervariasi gitu dari SD, HG, Real Grade, Master Grade. Ya udah deh, kita langsung aja ke menu utamanya. Dan ini adalah Gunpla yang ada di Gundam World Surabaya. Banyak dan cukup lengkap sih. Bahkan kayaknya ini toko lebih banyak Gundam ya daripada yang ada di Jepang. Contohnya ini nih, ini tuh langka banget loh. Bukan Gundam sih, tapi ini langka di Jepang, tapi dijual dengan secara reguler di Indonesia. Koleksi SD-nya pun cukup menarik. Banyak beberapa Gundam yang saya baru pertama kali lihat. Bahkan saya di Indonesia ini, bukan di Jepang loh. Beberapa penampakan Gundam-Gundam yang udah dipesan sama orang-orang. Stok Gundam yang disediakan sama toko ini bener-bener ngeri guys. Di tengah jalan saya menemukan Dio yang saya incar dengan harga yang gak jauh beda yang dijual sama reseller di Jepang. Selain Dio, saya juga nemu camper yang juga saya incar. Yang bikin saya tercengang, harganya ini lebih murah daripada harga yang dijual sama reseller di Jepang loh. Apakah saya akan kilaf di video kali ini? Coba lihat sampai akhir ya. Ini berapa nih? Penasaran aja guys, mana sanggup saya kilaf ini. Ini juga gelguknya si Luna Maria, harganya jauh lebih murah sama yang dijual sama reseller di Jepang guys. Oh iya, sistem buat tahu harga Gundam di sini itu harus tanya sama penjualnya sih, karena harganya tidak terpampang di kotaknya. Tapi jujur guys, impresi saya melihat toko ini, harganya bener-bener parah banget bagusnya. Variasinya pun cukup lengkap. Nggak nanya-nanya sih, tapi saya yakin kalau yang rilisan baru pasti udah habis terjual. BTW, ngelihat pajang-pajangan yang ada di dekat meja kasir, ada yang unik nih. Keren banget customnya coba. Pikachu jadi apa ini? Mini Neon Xiong? Ada yang bisa menginfokan apakah ini menang GBWC atau something di Indonesia? Coba infokan di komen ya. Ini G-Armor juga menarik sebenarnya guys, kalau ntar dibarengin sama si Mbah versi 2.0. Tapi akhirnya pilihan saya jatuh kepada si camper yang ini. Bisa ya toko fisik kayak gini harganya jauh lebih murah dari yang di Jepang. Buat kalian yang main ke Surabaya, kalian wajib sih ke toko ini. 500 km lebih ke arah timur, kita langsung saja loncat ke Bandung. Toko pertama yang saya datengin di Bandung adalah Hobby Mokit. Cukup unik lokasi
lokasi tokonya. Dia agak masuk ke semi perumahan gitu, tapi dia tetap di pinggir jalan kok. Cuman karena agak masuk, hati-hati aja karena pelangnya itu hampir nggak kelihatan. Masuk ke tokonya, kita disajikan dengan deretan-deretan action figure, dan di sebelah kanan sini ada semacam space buat kalian yang mau ngerakit-ngerakit, yang mau custom. Saya nggak banyak naik sih, cuman itu seperti tempat buat disewakan gitu. Yap, tentu saja pertama saya cek tempat penjualan Gundamnya dulu dong. Pilihannya cukup variatif ya, bahkan dari lini perfect grade pun juga ada di sini. Dari lini master grade pun juga banyak, bahkan yang langka pun kayak last shooting efeknya si Zeong ini. BTW itu Force Impulse harganya bagus banget guys. Kalian kalau misalnya sempat kesini, dan kalau masih ada, wajib sikat sih itu. Untuk bagian high grade-nya, entah kenapa pilihannya kayak kurang menarik gitu. Entah karena kehabisan stok. Yang menarik paling cuma si Boundog itu sih, cukup langka soalnya. Moget-moget lain seperti kapalnya One Piece, 30 Minute Miracle, atau figure standar juga dijual di sini. Entry grade mungkin si Mbah ini ada. Entah kenapa di toko ini bagian yang MG ke atas yang lebih banyak opsinya. Ngelihat koleksi-koleksi Gundam yang ada di toko ini cukup keren dan memanjakan mata. Perakitan mereka itu gak yang cuma dia sekedar diperakit doang dan selesai gitu loh. Bener-bener sedikit pun ya ada panel lining dan ada touch up dikitnya lah. Koleksinya pun cukup beragam dan variatif. Ya kalau misalnya kalian emang gak punya banyak uang dan cuma ingin mau cuci mata ngeliat-liatin Gundam, mungkin ini salah satu tempat yang rekomendasi sih. Setelah puas cuci mata di Hobby Mokit, kita langsung ke toko yang saya penasaran banget, yang pingin saya datengin banget di Indonesia. Yap, yaitu Multitoys, yang sekarang juga udah ada di Bandung. Maaf banget nih, tapi penampakan luarnya kurang memanjakan mata sih. Toko ini punya 3 lantai, tapi saya nggak akan ulas semua. Saya akan ulas cukup di lantai satunya saja, karena Gunpla-nya ada di sini guys. Koleksinya bener-bener rame banget, tapi sayangnya agak kurang teratur gitu. Kayak banyak yang kecampur gitu antara Gundam sama model kit yang lain. BTW guys, saya shock ngelihat harganya Gundam Epyong di sini. Begitu ngeliat label harganya itu kayak udah langsung ditinggal gitu aja gitu loh, saking shocknya. Lalu untuk di bagian HG-nya, saya ngeliat harganya Destiny Gundam ini lumayan bagus ya. Di Jepang lagi belum di reissue, harganya mirip-mirip sama yang dijual sama reseller di sebelah sana sih. Toko ini variasinya, apalagi di lini HG, mungkin yang paling variatif ya di antara toko-toko yang lain. Tapi kalian harus hati-hati sama harganya. Dari atas sampai bawah itu keisi sama Gundam semua gitu. Lihat nih, Destiny Gundam stoknya masih banyak guys. Mungkin yang di Bandung langsung aja sikat selagi stoknya masih ada ya. Bisa saya bilang untuk variasi mungkin lebih menang sedikit dibanding Gundam World Surabaya yang tadi saya review. BTW ini Silver Bullet Surpriser juga menarik guys. Lagi langka di Jepang soalnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati sama harga-harganya. Ada beberapa harganya yang agak kurang masuk akal kalau dibandingin sama harga retail yang ada di Jepang. Ya contohnya Epyon yang tadi, masa harganya hampir 2 kali lipat lebih bahkan daripada harga yang sekarang dijual di Jepang. Kalian mau saya bikin konten untuk mempertimbangkan harga Gundam dan segala macamnya tidak? Kalau misalnya kalian tertarik, komentar di bawah ya. Saran saya kalau kalian ke toko ini, kalian langsung cek di bagian yang sebelah sini deh. Bagian-bagian yang di sel ini harganya jadi cukup bersaing gitu dibandingkan dengan harga yang di Jepang. Jadi saran saya kalian langsung gas saja ke bagian yang selnya. Harganya udah pasti lebih dikit atau bahkan sama atau bahkan lebih turun daripada harga yang ada di Jepang. Untuk koleksi di Gundam yang di bagian sebelah sininya variatif banget loh. Apalagi ini ada Neon Zeong ini mampang di tokonya. Nah, sejauh ini saya belum kilaf nih di Bandung. Tadi saya lihat sih ada Halo versi tahun baru Cina yang harganya cuma 50.000. Kayaknya menarik sih untuk dicoba. Ya, hitung-hitung lucu-lucuan gitu buat oleh-oleh orang-orang di rumah. Yap, jadi saya langsung check outin aja itu. Dan saya juga beli custom effect yang dari 30 Minute Miracle ini kalau nggak salah. Langka banget ini di Jepang. Ya udah, saya langsung aja sikat. Yap, kita langsung ke toko berikutnya. Terletak di salah satu jalan besar yang ada di Bandung. Tokonya bernama Vega Toys and Hobbies. Kalau ngeliat Google sih katanya dia juga jual Gunpla, dan saya langsung cek aja ke toko aslinya. Tapi ngelihat karena dia letaknya di pinggir salah satu jalan besar yang ada di Bandung, saya agak skeptis sih dengan harganya. Tapi ya udahlah, kita coba lihat dulu lah. Suasananya kayak toko-toko mainan yang udah lama gitu loh. Apakah pendapat saya benar? Coba komentar di bawah ya kalau misalnya kalian tahu menahu tentang Vega Toys and Hobbies ini. Di sini koleksi Gundamnya ya nggak sebanyak toko-toko sebelumnya sih, tapi cukup variatif. Tapi koleksi yang dijual entah kenapa kok kayak aneh banget gitu loh variasinya. Lalu harganya, Masya Allah, ini aja Tartarus Gundam harganya udah beda hampir 1 juta dibandingin sama yang dijual di Jepang. Zeong ini juga masa harganya 1 juta sih. Kenapa saya bilang variasinya aneh? Variasinya kurang terorganisir gitu loh. Dia nggak fokus ke Universal Century atau fokus ke build, tapi kayak menjual apa yang ada aja gitu. Variasi perfect grade-nya sih mantap, tapi saya yakin kenapa masih terpam
terpampang di situ karena pasti harganya yang wow. Kalau harganya bagus mah, ini kayaknya juga udah disikat-sikat aja sih. Tapi kenapa masih terpampang di situ tuh loh? Ya, jujur kurang merekomendasikan lah. Yap, jadi itu adalah toko Gundam fisik yang saya datengin di Indonesia. Ada toko lain yang seharusnya kalian rekomendasikan kalau saya datang ke Indonesia? Coba komentar di bawah ya. Dan mungkin saya akan mengakhiri vlog semi bagi-bagi informasi gitu di sini. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti vlog ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kasih like, komen, share, dan subscribe ya. Vlog berikutnya enaknya kita ngapain ya? Bisa kasih saran di komentar juga. Sampai jumpa di video berikutnya.